Hari ini sesuai dengan tundaan persidangan yang lalu adalah jawaban dari termohon ya terhadap permohonan PK yang diajukan oleh tim penasihat hukum pemohon. Saya tanyakan pada termohon apakah jawaban atau tanggapannya sudah siap untuk dibacakan? Baik. Kembali dari pemohon yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 28 Agustus 2024 nomor 3 / Akta PIT PK / 2024 / PN Cirebon / CBN Jungto nomor 4 / PIT B / 2017 / PN CBN. Jaksa penuntut umum akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atas permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon. Kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan peninjauan kembali memutus sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali atas nama Sudirman bin Suratno junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon tanggal 26/2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ingkrah tersebut tetap berlaku. Demikian tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali kami buat sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkannya. Penuntut umum. Pak Sudirman Ya. siap ya untuk diperiksa pada hari ini? Siap. Siap. Pak Sudirman kalau tidak tahu cukup mengatakan tidak tahu karena ini bukan ujian matematika. Ini tidak mewajibkan saudara untuk mengetahui. Kalau saudara tidak tahu cukup tidak tahu ya. Ya, siap. Akan dimulai pertanyaannya dari tim penasihat hukumnya. Ya. Ya. Mengerti Pak Sudirman? Ngerti, Pak. Mengerti ya. Pelan-pelan saja ya Pak penasihat hukumnya. Silakan Pak untuk dimulai pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Saudara Sudirman sehat ya? Tadi sudah ditanyakan ya? Sehat. Yang pertama, Saudara Sudirman masih ingat tanggal 31 Agustus 2016. Masih ingat ya? Masih. Peristiwanya apa yang terjadi masih ingat ya? Masih. Oke, saudara bisa ceritakan khususnya dari 31 Agustus 2016 yang lalu dari pukul 15 ke atas ya, dari jam 3 sore ke atas, bisa diceritakan? Masih ingat? Masih ingat. Ya, coba diceritakan. Sebelum ditangkap, saya habis main ke rumah kakak saya. Nah, setelah itu adik saya SMS suruh jemput sekolah, pulang saya baru mau jemput. Nah, si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya nyamperin, mau ngapain? Kata saya mau ngambil gitar. Ya udah, baru saya pinjemin. Berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor sama rombongan saya, tendangin. Nah, pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Nah, pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah, pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman kamu udah ngakuin, bilangnya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah, pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah, pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi yang namanya Dani, Peggy sama Andi, bilangnya gitu. Nah, pas itu saya baru nyimpan di penyidik sebentar, lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah, pas itu saya kaget, padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah, pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede.
saya tuh nggak mau. Nah pas itu dipaksa suruh nunjukin, nah tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover, di mana tempat orang yang meninggal di korbannya gitu. Kata sayanya nggak tahu pak, kata sayanya. Nah pas itu baru saya simpan di Polsek Talun, terus balik lagi ke Polresta. Polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Kan saya ngomong, itu buat apa pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Di ruang sel saya kemaluan dibakarin, juga, suruh buat jam 100 kali, kalau nggak kuat dipukulin. Terus pas udah dianiaya kayak gitu, kasih makan kayak ngasih makan ayam, disebarin gitu pak. Kalau nggak makan sama dipukulin juga. Nah, terus pas itu saya dibawa ke ruangan penyidik, suruh bikin BAP. Saya tuh akhirnya nggak mau, cuma saya dipukulin, dihajarin terus sama polisi. Nah pas itu saya suruh tanda tangan. Nah pas itu saya ngeliat si saudara Eko ditendangin, dipukulin, hidungnya ditendang sampai berdarah, suruh ngakuin. Nah pas lihat di papan itu ada nama-nama teman saya juga kaget. Pas pertama itu ada nama teman saya sebagai peran ini saya nggak tahu, itu lupa nama perannya. Sudah cukup? Cukup ya. Oke, Sudirman. Jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi ya. Kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP 11 ya. Nongkrong karena menunggu motor ya. Iya. Menunggu motor. Lalu ditangkap, tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya. Iya. Datang dimasukin ke mobil. Tadi kita udah dengar cerita. Kita mau tanya, kita nggak mau mengorek kembali seperti yang sudah pernah kita tanyakan kepada 6 terpidana lain pemohon PK yang terdahulu. Kami hanya ingin mengkonfirmasi sebelum saya bertanya tentang nama-nama yang katanya Sudirman berikan. Ya, sebelum ke situ, ya. Tadi saudara Sudirman mengatakan barang bukti batu itu didapat dari mana? Coba lebih keras sesudah ada di kantor polisi. Kamu ada di kantor polisi kan? Dibawa ke kantor polisi. Iya. Betul ya? Betul. Lalu diperiksa kan? Iya. Diperiksa. Lalu apa kata polisi untuk dibawa ke tanah kosong yang dekat itu untuk ngambil barang bukti berupa batu itu, bagaimana bicaranya polisi? Saya ngomong, wah ini buat apa? Kata polisinya, udah kamu diam aja, yang gitu. Jadi dibawa kemana? Bawa ke dalam mobil. Dalam mobil. Terus ke tempat mana? Dibawanya Sudirman sesudah di mobil. Penyidik. Bukan untuk mengambil batu, katanya kan mau ngambil batu, barang bukti kan? Iya. Di mana itu? Ambil batunya Ya, di ruang showroom mobil di belakang sawah. di belakang sawah mana? Masih ingat nggak? Masih. Showroom mobil. Iya. Di belakang showroom mobil ya. Iya. Yang nunjukin batu itu siapa? Polisi pak. Bukan Sudirman yang mengatakan itu batunya, bukan? Kan. Itu polisi yang bilang bahwa itu batunya. Iya. Berapa besar batunya, bisa masih ingat? Agak besar ya, sesuai dengan barang bukti yang difoto ya. Iya.
Mungkin ada yang bawa BAP bisa ditunjukkan barang bukti, daftar barang bukti tentang batu. Ya, saya lanjutkan ya sambil itu. Saudara Sudirman katanya menyebutkan nama-nama ya Iya. yang terlibat. Yang suruh siapa? Itu polisi Pak suruh nyatat nama-nama teman saya, terus ditambah 3 orang itu yang saya nggak kenal. Ya, yang menyebutin nama-nama itu kan ada nama Eko dan lain-lain ya, Hadi, yang lain itu siapa yang sebutin nama itu? Kamu yang sebutin atau nama itu sudah ada? Saya Pak. Saya Kamu taunya dari mana? ya kan suruh sama polisi suruh nyatat. Oh, polisi kasih tahu terus kamu disuruh sebut. Iya, suruh nyatetin semua. Nyatet doang. Iya, nyatat. Namanya itu muncul dari Polisi ya. polisi. Iya. Oke. Jadi siapa yang Sudirman sampaikan yang disampaikan polisi tadi? Bilangnya itu kamu catat nama teman-teman kamu. Bilangnya gitu. Terus ditambah 3 orang lagi biar 11 orang. Itu bilangnya. Itu dari polisi. Iya, Bukan Sudirman yang ngomong sampaikan bahwa melihat bahwa orang-orang itu bukan. bukan. Oh. Pada aslinya Sudirman lihat nggak bahwa Eko dan yang lain itu melakukan seperti yang dituduhkan, membunuh, ngeroyok ke almarhum Eki dan Vina. Sudirman lihat nggak itu? Ya, kalau saya mah soalnya saya malam itu di rumah tetangga saya sih, Pak. Ya, tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman ada di mana? Rumah tetangga saya. Rumah tetangga. Yang melihat ada di rumah ketika Sudirman tanggal 27 Agustus di tetangga. Sama Arfan, Mas Tono, Lilis, Sama Alvan, Tono dan Lilis. bukan itu. Maksudnya ada Sudirman sama siapa di situ malam itu tanggal 27? Sama Arfan, Mas Tono, Lilis, Sama Alvan, Tono dan Lilis. Lilis ya. Oke. Jadi kamu malam tanggal 27 Agustus 2016 lalu bersama dengan Arvan, Tono dan Lilis. Lilis. Oke, kembali lagi. Terus sesudah ambil batu, ya, sesudah ambil batu kan katanya Sudirman juga katanya disuruh mengambil apa namanya? Bambu ya. Tadi dikatakan bambu itu dapat dari mana yang Sudirman lihat? Ya, saya lihat lagi gergaji, Pak. Gergaji di mana? Lagi dipotong kayunya Di mana itu? di ruang penyidik kalau nggak salah. Oh, jadi dipotong dulu waktu pas disuruh ambil baru dipotong itu ya bambunya ya. Iya, Bukan diambil dari TKP ya. bukan. Oh. Jadi waktu ditanya baru dipotong. Sudirman lihat itu dipotongnya. Lihat, Lihat. lihat Berapa banyak bambu yang dipotong? cuma satu. Cuma satu. Coba dikasih lihat apa batu sama ininya. Ada. Pak Sudirman itu kan ada 1 buah bambu. Pernah lihat bambu itu nggak? Lihat, Pak, ini yang justru pas baru gergaji, Pak. Digergaji. Iya. Kapan itu? Ya pas saya suruh bawa batu itu, Pak. Tanggal 27 apa tanggal 31? Ya malamnya, Pak. Hah? Malamnya. Pas ditangkap kan saya keliling suruh. Sudirman ditangkap kapan? Barang tanggal 31. Tanggal 31 siang. Ya. Ya, Sore. sore. Malamnya kamu lihat bambu itu. Ya sebelumnya ngambil batu dulu, Pak. Batu tuh saya dibawa ke penyidik, polisi lagi gergaji batu kayu, Pak, di bambu. Jam berapa kamu Ya. lihat bambu itu digergaji? Lupa sih, Pak, jamnya. Lupa. Batu itu diambil Sisa. kapan? Ya, Batu sisaan. habis isya. Iya. Duluan batu itu apa bambu dulu? Batu dulu. Batu dulu. Iya. Jadi batu habis isya, setelah itu baru bambu. Iya. Kamu lihat bambu itu dipotong di mana? Di ruang penyidik kan. Cukup ya? Ada pertanyaan dari termohon? 1 Cukup? Termohon cukup ya? besar. Cukup, Bu? Mau silakan duduk. Jadi lewat persidangan siang hari ini terjawab sudah yang selama ini kita bertanya bahwa Sudirman sesudah melempar peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 batunya dibawa pulang, ternyata batunya nggak dibawa pulang. Batunya ada di situ, batunya besar ya. Ya, melemparnya pun kelihatannya kan kami udah pernah lihat itu
ya 30 cm di dalam keterangan itu ya. Persis seperti yang terkonfirm disampaikan sebesar ini ya, bukan batu kerikil untuk timpuk-timpukan ya. Batunya itu adalah atas ditunjuk dari polisi. polisi. Iya. Kamu bawa jadi barang bukti. Iya. Bambunya pun kejadian tanggal 27 Agustus 2016 dipakai tusuknya, tapi baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016 ya. Iya, benar. Betul ya? Betul. Wah, jadi sesudah terjadi pembunuhan ditusuk ditusuk bambu, baru bambunya dipotong. Iya. 4 hari kemudian. Iya. Nah, ini terkonfirm yang mulia bahwa bambu dan batu itu barang buktinya diambil bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Itu kemudian nama-nama yang 11 itu atas arahan siapa, Sudirman? Polisi, Pak. Polisi Iya. yang suruh kamu sebut nama-namanya. Iya. Padahal kamu di antara 11 itu yang kamu kenal siapa? Ya, yang kenal cuma Eko, Hadi, kecuali 3 orang lah yang nggak kenal, Pak. Yang kenal cuma berapa orang? Ya, buruk. Yang nggak kenal cuma 3 orang. Yang nggak kenal. Yang nggak kenal siapa aja? Andi, Dani sama Peggy, Pak. Oh, makanya nggak ketangkap ya. Gitu. Karena Sudirman juga nggak kenal gitu ya. Iya, Pak. Oh ya. Jadi Dani, Andi sama Peggy. Iya. Gitu kan? Nah, waktu minta disebut nama-nama itu, kalau nggak disebutin apa yang terjadi sama Sudirman? Ya, dipukul terus, Pak. Dipukul terus. Iya. Kamu waktu dipukul Anda meninggalkan luka bekas Baru pas apa aja? Apa aja yang diinikan? Nggak diapain satu-satu? Di bawahnya diapain? tendang, Ditendang di samping. Iya. Terus kepala, terus rokok, pakai rokok dari belakang, terus tembakan tembak dari belakang, Iya. terus tangan injak. tangan di sini ya. Iya. Oh, kita bisa tunjukkan majelis ya. Ini yang diinjak ya. Ini diinjak. Betul ya? Betul, Pak. Betul. Terus yang sampingnya yang katanya ditendang yang mana? Ada bekasnya ya? Oke. Terus yang belakang katanya ditembak ada sudah dilihat ya? Oke. Yang katanya disundut rokok di belakang, ini mulia. Tadi barusan saya lihat masih berbekas. Kepalanya? Satu lagi yang lain ya, Sudirman. Kan ada 3 orang tadi kamu katakan nggak kenal ya, Andi, terus Dani, Dani, Peggy. Kalau Rivaldi, kamu kenal nggak? Enggak, Pak, itu tunjuk dari polisi juga, Pak. Nggak kenal. Enggak. Oh, kamu pada tanggal 31 Agustus 2016 pernah dibawa keluar atau ke Polsek Utara Barat nggak? Iya, Pak. Sama siapa yang bawa? Sama polisi, Pak. Kamu kenal siapa polisinya? Enggak kenal, lupa, Pak. Udah lama. Nggak kenal. Enggak kenal. Oh, nggak pernah dengar nama Pak Rudiana? Enggak, Pak. Nggak pernah dengar ya? Iya. Oh, kamu dibawa ke Polsek Utara Barat. Iya. Tanggal berapa? Malam itu. Iya, malam itu. Tanggal 31 Agustus 2016 ya. Iya. Nah, apa yang kamu lakukan di Polsek Cirebon Utara Barat? Kan box saya kan diputar-putarin. Apa? Muter-muter pakai mobil. Nah, tiba-tiba polisi itu masuk ke polsek Utara itu. Nah, pas itu kata polisi, udah tuh kamu tunjukin tuh orang yang banyak tatonya gitu. Oh, polisi suruh tunjukin orang yang apa? Banyak tatonya. Yang banyak tatonya. Iya. Padahal kamu nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Terus kamu tunjuk. Iya, disuruh sama polisi. Oh, kenapa kamu tunjuk? Padahal kamu nggak kenal. Ya, soalnya kan kalau nggak tunjuk nggak dipukulin terus, Pak. Oh, dipukulin terus. Akhirnya kamu tunjuk. Iya. Yang kamu tunjuk itu adalah yang akhirnya kamu tahu namanya Rivaldi. Iya. Oh, sesudah kamu tunjuk, apa yang kamu lihat terjadi sama Rivaldi? Ya, adu mulut, Pak. Adu mulut. Adu mulut. Iya, pas- sama polisi. Rivaldinya. Iya. Nah, terus Ya, kalau jangan emang namanya Ripaldi bukan Andika. Tuh bilangnya, saya Ripaldi, Pak, bukan Andika. Tapi tetap aja dibawa sama polisinya. satu mobil sama kamu di bawah. Enggak, Pak.
Nggak satu mobil. Enggak. Oh, kamu mobil yang lain. Iya. Rivaldi dibawa mobil yang lain. Iya. Oh. Sesudah sampai ke sana di Polres Kota Cirebon, kamu pernah diketemukan lagi dengan Rivaldi? Nggak, cuma beda kamar, Pak. Beda kamar. Iya. Oke. Cukup mulia dari saya, mungkin diteruskan rekan lain. Oke, izin yang mulia, Sudirman, saya ingin mendapatkan penegasan mengenai yang berkaitan dengan apa yang Sudirman terangkan di dalam berita acara pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Nah, saya mau tanya, pada saat itu kamu tanda tangan? Pas di Pas 2016, yang pertama sekali di Cirebon. enggak, Pak. Tanda tangan atau tidak BAP? Nah, tadi Enggak. kamu kenal kata-kata BAP. Kenal? Tanda tangan tidak? Enggak, Pak. Yakin tidak tanda tangan? Iya, Pak. Oke. Pada saat itu, kamu tanggal lahirnya berapa? 20 November. Dan 5. Oke, kamu diperiksa bulan September tahun 2016. Itu di bawah 17? 17 tahun, di bawah? Masih 17 tahun. Kamu didampingi pengacara tidak? Hah? Iya, Pak. Loh, kamu lahirnya tadi benar, tahun 95? Iya. Umurnya berarti bukan 17 tahun ya? Dan 21, Pak. 21 ya, tapi ditulis di BAP-nya 17 tahun yang mulia. Ya. Oke, saya tanya lagi sebelum nanti kita akan konfirmasi BAP-nya kepada yang mulia. Nah, di dalam BAP yang tahun 2016, Sudirman itu bicara banyak dan mengakui adanya peristiwa pembunuhan dan ruda paksa. Kok bisa? Kenapa? Waktu itu ikut apa? Mengakui. Ya, karena saya dipukulin terus, Pak. Dipukulin terus. Ya, disetrumin, dipendangin sama polisi. Oke. Jadi apa yang Sudirman ada di dalam BAP ini sama Sudirman semuanya tidak diakui. Enggak, Pak. Kamu tidak akuin. Enggak. Jadi kamu mau cabut. Ya, Pak. Di dalam BAP ini kamu mau cabut semua keterangan kamu. Iya. Ini keterangan kamu ini benar nggak ini? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Berarti ini semuanya bohong. Bohong, itu paksaan. Kamu yakin tidak tanda tangan? Enggak, Pak.